Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amina Syafitri. NIM 2018 10 11 03115006 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga, di mana surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Pihak yang memegang surat bisa merupakan pihak yang secara langsung diberikan surat berharga oleh penerbitnya maupun pihak yang ketiga mendapat pengalihan dari pihak penerima langsung. Dan ada dasar hukumnya, yaitu surat berharga adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain. Dan untuk yang kedua yaitu ada fungsi surat berharga. Sebagai suatu dokumen penting dalam transaksi perdagangan, surat berharga memiliki fungsi sebagai pengganti uang tunai yang memudahkan kegiatan bisnis. Ada beberapa fungsi surat berharga yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran dalam bentuk cek, bilet, giro, dan wesel. Yang kedua yaitu ada sebagai instrumen pemindahan hak tagih atau dapat diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu adalah surat bukti hak tagih. Dan yang keempat adalah sebagai surat bukti investasi seperti surat saham dan obligasi. Dan untuk ciri-cirinya yaitu ciri-ciri surat berharga adalah suatu surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi perdagangan oleh para pihak. Untuk memenuhi kriterianya sebagai alat pembayaran, maka surat berharga tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Dari berbagai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat berharga, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu surat berharga memuat hal-hal sebagai berikut. Ada nama surat berharga, baik itu wesel, cek, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pemerintah atau janji tak bersyarat. Dan yang ketiga adalah nama orang yang harus membayar. Dan keempat adalah penunjukan hari gugur. Dan yang kelima yaitu ada penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, nama-nama orang, siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan. Dan yang keenam yaitu penyebutan tanggal tempat surat berharga diterbitkan. Dan yang ketujuh ada tanda tangan penerbit. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga dalam KUHD. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel yang mengandung suatu perintah pembayaran sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD. Atau lebih jelasnya lagi, wesel adalah suatu perintah pembayaran di mana penerbit memberi pemerintah tak bersyarat kepada bersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjukkan oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada cek, di mana cek adalah surat yang memuat kata cek diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu serta berisi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pembawa cek tersebut. Cek merupakan salah satu sarana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabahnya untuk mengambil sejumlah uang di rekening giro. Jenis-jenis cek sebagai salah satu alat yang digunakan dalam melakukan pembayaran antara lain cek atas nama, cek atas tunjuk, cek silang, dan cek mundur, dan cek kosong. Selanjutnya ada surat sanggup atau promes, yaitu surat sanggup merupakan surat kontrak yang berisikan janji-janji secara terinci dari suatu pihak pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya atau pihak yang membayar. Kewajiban ini timbul karena adalah suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Surat sanggup mempunyai jatuh tempo maksimal kurang dari 1 tahun sehingga dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek. Ada dua macam surat pendek, yaitu surat sanggup yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Surat sanggup kepada pengganti disebut dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebut sebagai surat promes. Dan selanjutnya yaitu ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi dan promes atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali
diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk. Pada waktu diperlihatkan, sifat dari promes atas tunjuk adalah siapa saja yang memenang syarat itu, dan setiap siapa memperlihatkannya kepada yang bertanda tangan, maka akan memperoleh pembayaran. Berikut adalah jenis-jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama ada Billiard Giro, dan yang kedua ada obligasi, yang ketiga adalah delivery order, dan pengertian surat yang mempunyai harga. Surat yang berharga dalam bahasa Belanda disebut paper van waarde atau dalam bahasa Inggrisnya letter of value, yaitu surat yang berisikan identitas diri seorang dan tidak dapat diperjualbelikan atau diperindatangankan. Contoh ijazah piagam, sertifikat atau otentik. Surat yang mempunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran. Penerbitan tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti bagi pemenang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk dinikmati hak yang disebutkan dalam surat ini. Baik, ini macam-macam surat yang mempunyai harganya. Ada piagam, penghargaan, dan ada sertifikat, ada juga perbedaan surat berharga, di mana surat berharga adalah pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit atau setiap derivatif, dan surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan. Yang kedua, yaitu surat berharga adalah surat yang sebagai penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan penuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar itu. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu pemerintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu. Dan surat yang mempunyai harga yaitu surat-surat yang mempunyai harga atau nilai untuk melakukan pembayaran penerbitnya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat tersebut. Sekian presentasi atau penjelasan saya tentang surat berharga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.